Halo Sobat Korean Hits, bertemu lagi dengan Mimin di channel Korean Hits. Dalam video kali ini, Mimin akan membahas sejarah dari Hwang Jini, giseng paling terkenal dari dinasti Joseon. Hwang Jini adalah seorang giseng atau wanita penghibur paling tersohor di zaman dinasti Joseon. Ia disebut-sebut sebagai salah satu wanita yang memiliki kecantikan yang legendaris dalam sejarah Korea. Selain karena kecantikannya, ia juga terkenal karena kepribadiannya yang cerdas, tegas dan mandiri. Di Korea, sosok Hwang Jini telah menjadi sosok yang melegenda dan menjadi inspirasi dunia sastra, baik novel, film, opera maupun serial televisi. Namun seperti halnya tokoh dari rakyat jelata, tidak banyak catatan sejarah yang merinci tentang kehidupannya. Kebanyakan cerita tentang Hwang Jini adalah cerita yang diturunkan secara lisan dan kemudian menjadi sebuah legenda. Hanya sedikit catatan yang mencatat tentang kehidupannya. Bahkan tahun kelahiran Hwang Jini tidak diketahui secara pasti. Namun berdasarkan interaksinya dengan dua cendekiawan pada masa pemerintahan Raja Jungjong, Hwang Jini diasumsikan hidup pada masa pemerintahan Raja Jungjong. Para sejarawan memperkirakan Hwang Jini lahir sekitar tahun 1506 di Kaesong dan hidup selama hampir 40 tahun. Berdasarkan spekulasi yang beredar, Hwang Jini adalah putri tidak sah dari seorang wanita penghibur dengan seorang bangsawan dari klan Hwang. Dikatakan ibu dan ayah Hwang Jini bertemu saat ibunya tengah mencuci baju di sungai. Keduanya kemudian terlibat hubungan asmara. Namun karena perbedaan status sosial mereka, ibu dan ayah Hwang Jini tidak bisa menikah dan Hwang Jini lahir sebagai putri tidak sah yang kemudian dibesarkan oleh ibu tunggal. Namun teori ini belum dapat dipastikan kebenarannya. Meskipun dibesarkan oleh ibu tunggal, Hwang Jini mendapat pendidikan akademis dan sopan santun layaknya seorang bangsawan. Di usia 8 tahun, ia belajar 1000 karakter dan saat ia berusia 10 tahun, ia sudah menunjukkan bakatnya dalam bidang seni hingga mampu membaca karakter Cina klasik dan menulis puisi Tiongkok. Dia juga pandai dalam kaligrafi, menulis, dan juga bermain gayagem. Hwang Jini tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Kecantikannya bahkan terkenal sampai ke Hanyang dan banyak pria yang ingin menikahi dirinya. Seorang pemuda di desanya bahkan sampai mati karena jatuh cinta kepadanya. Dikisahkan pemuda tersebut adalah putra dari seorang bangsawan. Ia jatuh hati kepada Hwang Jini. Namun karena perbedaan status sosial mereka, ia tidak mampu mengungkapkan isi hatinya dan akhirnya ia terbaring sakit. Ibu pemuda itu lantas menemui ibu Hwang Jini untuk meminta ibu Hwang Jini menerima putranya sebagai menantunya. Namun ibu Hwang Jini menolaknya dan kemudian merahasiakan hal tersebut dari Hwang Jini. Penolakan ibu Hwang Jini membuat sang pemuda patah hati dan sakitnya bertambah parah. Hingga akhirnya ia meninggal. Menurut legenda, saat peti mati sang pemuda melewati kediaman Hwang Jini, peti mati itu tidak dapat digerakkan. Semua orang yang melihatnya menganggap kejadian tersebut sebagai hal yang aneh. Namun orang-orang kemudian mengetahui bahwa pemuda itu meninggal karena merindukan Hwang Jini. Hwang Jini kemudian mengetahui hal tersebut. Ia kemudian menanggalkan rok luarnya untuk menutupi peti mati sang pria. Hwang Jini kemudian menyanyikan lagu duka cita yang menyedihkan. Setelah itu barulah peti mati pemuda tersebut dapat digerakkan. Karena penyesalan dan rasa bersalahnya, dikatakan setelah kejadian tersebut, Hwang Jini memutuskan untuk menjadi seorang giseng. Namun beberapa sejarawan beranggapan bahwa alasan utama Hwang Jini memutuskan menjadi seorang giseng karena ia ingin hidup bebas dan terlepas dari norma sosial
yang mengikat para wanita, di mana ruang gerak wanita pada saat itu sangat dibatasi. Para wanita hanya dianggap sebagai hiasan, bahkan mereka tidak mendapat pendidikan secara akademis dan hanya mendapat pendidikan untuk pengasuhan anak dan mengurus rumah tangga. Mereka pun tidak bisa menikah dengan orang yang mereka inginkan. Tak hanya itu, anak perempuan yang lahir di luar nikah dianggap sebagai anak yang hina. Karena hal tersebut, Huang Jini memutuskan untuk menjadi seorang giseng. Ia tidak ingin hidup dengan mengikuti norma-norma sosial yang mengikat para wanita dan dihina sebagai putri tidak sah dari wanita simpanan. Alih-alih hidup sebagai wanita pada umumnya, ia memilih kehidupan seorang giseng yang memberinya sebuah kebebasan dan ruang untuk belajar seni dan sastra. Setelah memutuskan untuk menjadi seorang giseng, ia dengan cepat mendapatkan popularitasnya. Kecantikan serta kepribadiannya yang berani membuat dirinya dikagumi banyak orang. Bahkan rumor tentang dirinya dengan cepat menyebar ke Hanyang. Dikatakan banyak pria dari kelas atas maupun kelas bawah ingin bertemu dengannya dan melihat penampilannya. Sebagai seorang giseng, ia menyandang nama resmi Myongwol yang berarti bulan terang. Kemungkinan nama tersebut diberikan karena paras Huang Jini yang secantik bulan purnama, atau karena tindak tanduknya yang layak disejajarkan dengan rembulan. Pada masa itu, rembulan kerap digunakan sebagai personifikasi wanita, biasanya untuk wanita yang jelita atau wanita yang anggun. Karena penampilan dan keterampilannya yang luar biasa dalam menyanyi, menari, bermain alat musik dan puisi Cina, membuat para sarjana pada waktu itu menganggap suatu kebanggaan untuk dapat menghabiskan satu malam bersamanya. Namun berbeda dari giseng lainnya, tidak sembarang orang yang bisa berinteraksi dengan giseng Huang Jini. Dikatakan hanya orang-orang dengan intelektualitas yang tinggi yang dapat berinteraksi dengannya. Meskipun giseng dianggap rendah pada saat itu dan menempati kelas sosial paling rendah, namun Huang Jini mampu menciptakan kelasnya tersendiri. Ia dengan bebas berekspresi dan bergaul dengan berbagai kelas. Bahkan ia mampu berdiskusi mengenai hal akademis dan sastra dengan orang-orang dari kelas bangsawan. Tidak ada kekurangan dalam dirinya saat membahas hal akademis dan berbagi puisi. Bahkan kecerdasannya dapat disejajarkan dengan para bangsawan yang berpendidikan tinggi pada saat itu. Selain bakatnya yang luar biasa dalam menyanyi, bermain musik dan menari, ia juga adalah seorang penyair dan penulis yang handal. Selama hidupnya, ia menulis beberapa puisi dan banyak di antaranya terkenal bahkan masih diajarkan hingga hari ini dalam sistem pendidikan Korea. Dari semua karyanya, saat ini hanya tersisa sekitar 6 shijō atau sajak kuno Korea. Kebanyakan karya sastra miliknya berpusat pada cinta, perpisahan, dan kesedihan. Sebagai penyair giseng kelas atas, dia bahkan diizinkan untuk mengejek para pejabat dan menambahkan humor metafora dalam puisinya. Karena kecerdasannya tersebut, ia menjadi giseng kelas tinggi dan sangat dihormati. Banyak dari kaum bangsawan dan para cendekiawan mengagumi dirinya karena kecerdasannya tersebut. Menjadi seorang giseng membuat Huang Jini bertemu dengan banyak pria dan menjalin hubungan dengan beberapa pria yang ia temui. Kebanyakan pria yang menjadi kekasihnya adalah orang dengan intelektual yang tinggi. Namun karena jiwa bebas yang dimiliki Huang Jini serta perbedaan status sosial membuat kisah cintanya berakhir dengan perpisahan. Dari pengalaman cintanya, ia kerap membuat puisi tentang cinta, perpisahan, dan kerinduan. Meskipun Huang Jini dikenal sebagai giseng dengan kelas tertinggi, namun tidak diketahui bagaimana ia meninggal. Namun para sejarawan memperkirakan
Huang Jini meninggal sekitar tahun 1544 saat dirinya berusia 40 tahun. Dikatakan sebelum kematiannya, ia membuat sebuah wasiat agar jasadnya dimakamkan secara sederhana di pinggir sungai di kampung halamannya. Hal ini kemungkinan untuk menunjukkan perlawanannya pada tradisi Konfusianis Joseon yang dianggap kolot. Huang Jini adalah sosok yang mewakili puncak kecerdasan dan seni pada saat itu melalui puisi dan musiknya. Puisi-puisi kerinduan dan perpisahan yang ditinggalkannya telah menembus hati orang-orang selama berabad-abad. Selain itu, melalui keberanian dan kecerdasannya juga, ia mampu menciptakan kelasnya tersendiri. Alih-alih membatasi dirinya pada statusnya, Huang Jini menciptakan dirinya sendiri di luar statusnya dan melindungi dirinya dari prasangka dan tatapan dunia. Tak heran jika sosoknya masih dikagumi sampai saat ini dan menjadi sumber inspirasi berbagai karya sastra. Nah, itu dia sejarah singkat dari Huang Jini, kisah yang paling terkenal di zaman dinasti Joseon. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching.